Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rafita Delta Maskaranusa dari kelas 5C dengan NIM akhir 077. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah listrik dan magnet. Nah, video saya kali ini yaitu membahas mengenai aplikasi konsep listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja sih aplikasi konsep listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Kalian simak video hingga akhir ya. Nah, yang pertama yaitu ada kipas angin. Kipas angin terdiri dari suatu bagian yang dinamakan motor listrik. Nah, motor listrik sendiri terdiri dari beberapa komponen atau bagian-bagian lagi seperti stator, rotor, komutator, dan juga kumparan. Nah, untuk rotor yaitu bagian yang berputar dalam motor listrik atau generator. Nah, untuk stator yaitu bagian yang diam atau statis dalam motor listrik yang biasanya mengelilingi rotor. Untuk kumparan yaitu gulungan kawat konduktor yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet saat dialiri dengan arus listrik. Nah, untuk komutator yaitu bagian motor DC yang berfungsi membalik arah arus listrik dalam kumparan rotor. Motor listrik. Kipas angin menggunakan motor listrik yang merupakan komponen utama untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang kemudian menghasilkan gerakan putaran pada baling-baling kipas. Motor ini terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan di sekitar inti besi. Prinsip yang digunakan yaitu prinsip elektromagnetik. Saat arus listrik mengalir melalui kumparan kawat di motor, medan magnet dihasilkan. Medan magnet ini berinteraksi dengan magnet permanen atau dengan medan magnet yang dihasilkan oleh bagian lain dari motor. Nah, hasilnya adalah gaya elektromagnetik yang menggerakkan rotor atau bagian yang berputar dari motor. Nah, untuk rotasi rotornya yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kumparan menciptakan torsi atau gaya putar pada rotor yang membuatnya berputar. Saat rotor berputar, baling-baling kipas juga ikut berputar dan juga menghasilkan angin. Nah, komutator dan sikat eh, digunakan untuk memastikan arus listrik terus mengalir melalui kumparan dengan arah yang benar, sehingga medan magnet yang dihasilkan dapat terus mendorong rotor untuk berputar dalam satu arah. Kecepatan variabel pada kipas angin modern, kecepatan putaran bisa diatur menggunakan pengatur kecepatan. Ini dilakukan dengan mengatur arus listrik yang mengalir ke motor, sehingga medan magnet yang dihasilkan juga bervariasi dan mengatur kecepatan putaran kipas. Nah, untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang kedua yaitu ada bel listrik. Nah, arus listrik. Ketika tombol bel ditekan, rangkaian listrik menjadi tertutup, yang memungkinkan arus listrik dari sumber baterai atau listrik rumah mengalir melalui rangkaian. Menggunakan prinsip elektromagnet, arus listrik ini mengalir melalui kumparan kawat yang melilit pada inti besi, yang kemudian menghasilkan medan magnet atau elektromagnet. Medan magnet ini menarik sebuah pegas logam atau besi yang terhubung ke palu bel. Untuk gerakan palu, palu yang tertarik oleh medan magnet menghantam lonceng atau lempengan logam, menghasilkan bunyi. Nah, untuk mekanisme pemutus pada saat palu tertarik, ia juga memutuskan arus listrik yang mengalir ke kumparan. Nah, ketika arus listrik terputus, maka elektromagnet kehilangan daya tarik dan pegas logam kembali ke posisi semula. Nah, terjadi juga siklus berulang ketika pegas kembali ke posisi awal, rangkaian listrik kembali tertutup. Nah, dan arus listrik juga mengalir lagi, kemudian medan magnet terbentuk lagi dan palu menghantam lonceng sekali lagi. Nah, proses ini terus berulang cepat selama tombol bel ditekan dan menghasilkan bunyi secara terus-menerus. Nah, untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang ketiga yaitu terdapat pada rice cooker. Nah, rice cooker terdiri dari bagian seperti elemen pemanas atau heating element. Pada rice cooker, listrik dialirkan ke elemen pemanas yang biasanya
terbuat dari logam seperti aluminium atau tembaga. Elemen ini kemudian bekerja berdasarkan prinsip hukum Joule, di mana arus listrik yang mengalir melalui elemen tersebut menghasilkan panas. Untuk termostat dan sensor suhu, rice cooker dilengkapi dengan sensor suhu atau termostat yang berfungsi untuk mengontrol suhu dan mendeteksi saat nasi sudah matang. Ketika suhu di dalam panci mencapai titik tertentu, sensor ini mengirimkan sinyal untuk mematikan atau mengurangi daya, menghindari nasi menjadi terlalu matang. Dan juga menggunakan prinsip induksi magnetik pada rice cooker induksi. Nah, pada rice cooker tipe induksi, teknologi induksi magnetik digunakan. Ketika arus listrik mengalir melalui coil tembaga di dasar rice cooker, medan magnet berubah-ubah dihasilkan. Medan magnet ini menyebabkan arus listrik pada panci yang biasanya terbuat dari bahan-bahan ferromagnetik, dan arus ini menghasilkan panas secara langsung di dalam panci yang membuat pemanasan lebih cepat dan juga efisien. Untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang keempat yaitu terdapat pada speaker. Komponen utama speaker yaitu voice coil, kumparan kawat yang terhubung ke sinyal listrik dan berada dalam medan magnet. Nah, magnet permanen menghasilkan medan magnet yang konstan di sekitar kumparan. Nah, speaker juga terdiri dari diafragma atau bagian yang bergetar untuk menghasilkan suara dan biasanya terbuat dari bahan ringan. Prinsip kerjanya yaitu ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, gaya Lorentz diterapkan pada kumparan tersebut karena interaksinya dengan medan magnet dari magnet permanen. Gaya ini menyebabkan kumparan bergerak secara maju dan juga mundur. Nah, pergerakan kumparan ini menggerakkan diafragma yang kemudian menciptakan gelombang suara di udara. Untuk frekuensi suaranya, perubahan arus listrik atau frekuensi yang mengalir melalui kumparan akan menentukan frekuensi suara yang dihasilkan. Suara dengan frekuensi tinggi akan menghasilkan gerakan cepat, sedangkan frekuensi rendah kebalikannya yaitu menghasilkan gerakan yang lebih lambat. Untuk aplikasi konsep listrik dan magnet, yang kelima yaitu ada dinamo sepeda. Prinsip dasarnya menggunakan prinsip induksi elektromagnetik yang biasanya ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, ketika ada perubahan medan magnet di sekitar kumparan kawat, arus listrik akan dihasilkan di dalam kumparan tersebut. Nah, komponen utama dinamo sepeda yaitu terdiri dari magnet dan juga kumparan kawat. Magnet yaitu terletak di dalam perangkat, sedangkan kumparan kawatnya yaitu di sekitar magnet atau berdekatan dengannya. Nah, proses kerjanya ketika roda sepeda berputar, magnet dalam dinamo juga berputar. Nah, pergerakan magnet ini kemudian menciptakan perubahan medan magnet di sekitar kumparan kawat. Nah, perubahan medan magnet tersebut menghasilkan arus listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Nah, penggunaan listriknya, arus listrik yang dihasilkan oleh dinamo kemudian dialirkan ke lampu sepeda, sehingga lampu dapat menyala saat roda sepeda berputar. Nah, semakin cepat roda berputar, maka semakin banyak listrik yang dihasilkan dan lampu akan menyala lebih terang. Untuk konsep listrik dan magnet yang keenam yaitu ada microwave. Nah, sumber listriknya yaitu menggunakan listrik sebagai sumber daya utamanya. Listrik kemudian menggunakan untuk menyalakan magnetron, komponen utama yang menghasilkan gelombang mikro. Magnetron adalah tabung vakum yang mengubah energi listrik menjadi gelombang mikro dengan frekuensi tinggi. Gelombang mikro ini termasuk dalam spektrum elektromagnetik, sama dengan cahaya, tetapi dengan panjang gelombang lebih panjang. Nah, peran medan magnet dalam magnetron yaitu di dalam magnetron, medan listrik dan medan magnet bekerja bersama untuk menggerakkan elektron. Elektron yang bergerak ini kemudian menghasilkan gelombang mikro. Selanjutnya yaitu magnetron adalah tabung vakum yang mengubah energi listrik menjadi gelombang mikro dengan frekuensi tinggi. Gelombang mikro ini termasuk dalam spektrum elektromagnetik, sama seperti cahaya, tetapi dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Untuk peran medan magnet dalam magnetron yaitu
Yang pertama, di dalam magnetron, medan listrik dan medan magnet bekerja bersama untuk menggerakkan elektron. Elektron yang bergerak ini kemudian menghasilkan gelombang mikro. Medan magnet yang digunakan untuk mengontrol pergerakan elektron agar mereka berputar dalam pola spiral. Nah, ketika elektron-elektron ini bergerak, mereka menginduksi medan listrik yang memancarkan gelombang mikro. Nah, selanjutnya ada pemanasan makanan oleh gelombang mikro. Gelombang mikro yang dihasilkan oleh magnetron dipancarkan ke dalam ruang microwave. Gelombang ini berinteraksi dengan molekul air, lemak, dan juga gula dalam makanan. Nah, gelombang mikro menyebabkan molekul air bergetar yang menghasilkan panas. Getaran ini terjadi karena medan listrik dari gelombang mikro menyebabkan dipol molekul air yang memiliki kutub positif dan negatif untuk berosilasi yang pada akhirnya menghasilkan panas secara cepat. Untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang ketujuh yaitu ada hard disk drive yang biasanya terdapat pada perangkat seperti komputer atau laptop. Nah, cara kerjanya yaitu dengan menyimpan data menggunakan medan magnet. Konsep yang digunakan yaitu domain magnetik. Komponennya terdiri dari piringan magnetit atau head baca atau tulis. Nah, komputer yang biasanya kita gunakan juga menggunakan magnet. Ini pada bagian data yang tersimpan pada hard disk drive pada komputer yang menggunakan dasar magnet. Nah, pada sistem tersebut ada lapisan bahan magnet yang terdiri dari miliaran bahkan triliunan magnet-magnet kecil. Menggunakan kepala elektromagnetik, maka data bisa tersimpan di dalam disk. Untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang ke-8 yaitu ada motor listrik. Nah, motor listrik sendiri yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Nah, baterai yaitu menyimpan energi listrik untuk menggerakkan motor dan juga controller mengatur aliran listrik dari baterai ke motor, mengendalikan kecepatan dan juga torsi. Nah, magnet permanen terdapat di rotor motor, berinteraksi dengan medan elektromagnet untuk menghasilkan gerakan rotasi. Nah, kumparan elektromagnet yaitu di stator motor untuk menciptakan medan magnet yang berubah saat dialiri dengan arus listrik. Prinsip yang digunakan ada juga yaitu gaya Lorentz, yaitu prinsip fisika yang menjelaskan interaksi antara medan magnet dan arus listrik dan menghasilkan gaya gerak pada motor. Untuk regenerative braking yaitu mengubah energi kinetik saat pengereman menjadi listrik dan juga mengisi ulang baterai. Untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang ke-9 yaitu ada lemari es atau disebut juga sebagai kulkas. Nah, kulkas menggunakan magnet yang terletak pada pintunya agar lemari es tersebut dapat tertutup sempurna. Pintu kulkas memiliki banyak butiran magnet yang terdapat di dalam tali plastik. Tujuannya adalah agar pintu tersebut tertarik ke badan kulkas yang terbuat dari baja. Gaya magnet yang digunakan dalam pintu magnet sangat kuat karena kulkas harus dalam keadaan tertutup sempurna agar bisa bekerja sesuai fungsinya dan melindungi makanan yang berada di dalam kulkas. Nah, untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang ke-10 yaitu ada mobil listrik. Nah, mobil listrik juga menggunakan benda yang disebut motor listrik. Nah, mobil listrik menggunakan motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Ketika arus listrik dialirkan ke kumparan dalam motor, ini menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan magnet permanen atau elektromagnet di dalam motor yang menghasilkan gerakan rotasi yang menggerakkan roda mobil. Nah, baterai. Mobil listrik mendapatkan energinya dari baterai. Baterai menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia dan melepaskannya sebagai arus listrik untuk memberi daya pada motor. Arus listrik ini juga digunakan untuk menghidupkan berbagai sistem lain seperti lampu, sistem hiburan, dan kontrol lainnya. Nah, sistem ini menggunakan controller untuk mengatur arus listrik yang mengalir dari baterai ke motor. Controller memastikan bahwa motor menerima arus yang tepat untuk menghasilkan kecepatan dan tenaga yang diinginkan. Regeneratif, banyak mobil listrik dilengkapi dengan
pengereman regeneratif yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Saat mobil melambat, motor listrik berfungsi sebagai generator mengubah energi kinetik atau gerak kembali menjadi energi listrik dan menyimpannya kembali ke baterai. Untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang ke-11 yaitu ada pemindai MRI. Nah, menggunakan prinsip medan magnet kuat. MRI menggunakan medan magnet kuat yang dihasilkan oleh elektromagnet untuk memaksa proton dalam tubuh sejajar dengan medan magnet tersebut. Nah, proton ini umumnya terdapat dalam atom hidrogen yang melimpah di tubuh manusia karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Gelombang radio. Setelah proton sejajar, pemindai MRI mengirimkan pulsa gelombang radio yang menghasilkan gangguan pada kesejajaran proton. Nah, proton tersebut akan menyerap energi dari gelombang radio dan berubah arah. Dan terjadilah relaksasi proton. Ketika pulsa radio dihentikan, proton kembali ke posisi awal atau sejajar dengan medan magnet. Saat mereka kembali, proton melepaskan energi dalam bentuk sinyal radio. Kumparan penerima atau receiver coils, yaitu sinyal radio yang dilepaskan oleh proton, ini ditangkap oleh kumparan penerima yang ada di pemindai. Sinyal tersebut kemudian diubah menjadi data yang digunakan untuk membentuk gambar. Nah, gambar dengan bantuan komputer berasal dari data dari sinyal ini yang kemudian diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar 3D atau detail dari organ dan jaringan tubuh. Untuk aplikasi konsep listrik dan magnet yang ke-12 yaitu ada generator listrik. Nah, rotasi kumparan pada generator sebuah kumparan kawat atau rotor diputar di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tetap atau elektromagnet. Nah, perubahan fluks magnetik saat kumparan bergerak relatif terhadap medan magnet terjadi perubahan fluks magnetik yang melintasi kumparan. Juga menggunakan prinsip induksi arus listrik. Perubahan fluks magnetik ini menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL yang menyebabkan arus listrik mengalir dalam kumparan. Arah arus listrik mengikuti hukum Lenz, yaitu melawan perubahan fluks yang menyebabkannya. Untuk output listriknya, arus yang dihasilkan ini bisa disalurkan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi listrik. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi konsep listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.